Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi tidak memperhatikan ekspresi terkejut Hua Xinfeng, dan melihat pilar batu di kedua sisi gerbang istana. Setelah pengamatan singkat, dia mengangkat alisnya. Kuplet ini agak menarik. Angin perdagangan bunga bertanya. Tidak, ini adalah bait yang mengungkapkan keadaan pikiran Dao besar, dan itu harus ditinggalkan oleh pendiri kelompok Xianjianlou ini. Berbicara, Su Yi telah membaca bait di pilar batu. Setelah mendengarkan, Hua Tradefeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengunyahnya beberapa kali di dalam hatinya, dan berkata dengan tatapan bingung, apa artinya ini? Jika Anda tidak berada di alam, Anda tidak akan mengerti artinya. Jika Anda menggambarkannya dalam 8 kata, suasana hati pemilik kuplet ini adalah, bunga dan cabang penuh musim semi, dan hati langit penuh bulan. Su Yi berkata, dari sudut pandang ini, Taoisme orang ini seharusnya telah mencapai tingkat kaisar. Menurut rumor, ada seorang kaisar iblis yang keluar dari kelompok pedang abadi ini. Kekuatan bumi, saya pikir seharusnya orang ini. Angin perdagangan bunga menarik napas. Berdasarkan bait, kita dapat menyimpulkan keadaan pikiran, dan memastikan bahwa ini ditinggalkan oleh seorang kaisar. Penglihatan seperti ini terlalu menakutkan, bukan? Juga, orang ini benar-benar mengetahui 9 iblis kuno dan mengetahui asal-usul iblis-iblis itu. Apalagi di dunia ini yang tidak dia ketahui. Ketika keduanya berbicara, Qin Dongsu dan yang lainnya telah melompati lapisan tangga batu, yang masing-masing tingginya 9 kaki, dan orang biasa perlu memanjat untuk sampai ke sana, tetapi untuk pembudidaya, sapuan ringan dapat bergoyang ke atas. Su Yi melirik patung-patung batu yang berdiri di kedua sisi tangga batu 33 lantai, matanya sedikit menyipit, dan dia mengirim suara ke Hua Tradefeng. Siapkan ganda Anda. Hua Tradefeng terkejut, mengambil napas dalam-dalam, dan diam-diam memegang avatar yang diberikan oleh Su Yi di telapak tangannya. Jangan terlalu gugup, aku pernah melihatnya, kekuatan larangan gerbang istana ini masih ada, tidak boleh retak. Su Yi berkata melalui transmisi suara, begitu kita menemukan bahaya fatal nanti, kita akan memasuki istana terlebih dahulu dan mengambil kesempatan. Angin perdagangan bunga terkejut, apakah orang ini sudah memiliki cara untuk memecahkan kekuatan terlarang di gerbang istana? Sambil memikirkannya, kelompok itu telah berhasil mencapai tangga batu teratas. Binatang buas diinjak-injak melalui gunung dan sungai. Sebuah pohon kuno dengan postur bergoyang menopang sisi dunia. Su Yi sedikit mengernyit, dalam foto-foto itu, manusia selalu menyembah dengan saleh, seperti semut, merangkak di bawah keberadaan banyak dewa iblis. Ini benar-benar kultus iblis. Su Yi diam-diam berkata. Tentu saja, sebagian besar pembudidaya manusia memandang rendah pembudidaya iblis, dan berpikir bahwa pembudidaya iblis semuanya gunung dan liar. Singkatnya, pembudidaya iblis dan pembudidaya manusia saling memandang rendah. Tentu saja, kesamaan mereka adalah bahwa para pembudidaya iblis dan pembudidaya manusia selalu percaya pada yang kuat. Siapapun yang memiliki kepalan tangan besar dapat meyakinkan orang dengan kebajikan. Ledakan. Segera, Qin Dongsu mencoba mendorong gerbang istana yang tertutup dengan metode rahasia, tetapi kekuatan penahan muncul, secara langsung melarutkan kekuatan Qin Dongsu. Di bawah dampak, Qin Dongsu terhuyung-huyung dan hampir ditembak dan terbang keluar oleh kekuatan penahan. Ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa tidak berubah. Biarkan biksu malang itu mencoba. Cheng Zhen melangkah maju, mengatupkan kedua tangannya, dan membacakan kitab suci Buddha. Cahaya Buddha emas tiba-tiba muncul dari tubuhnya, mengembun menjadi segel teratai emas, dan mengetuk gerbang istana. Teratai yang indah. Teknik rahasia yang menghususkan diri dalam membuka kekuatan larangan, itu sangat luar biasa. Ledakan. Hanya dalam beberapa saat, segel teratai emas meledak seperti pasta kertas di bawah tatapan heran semua orang. Hati semua orang tenggelam. Cheng Zhen adalah tetua dari Paviliun Sutra Tibet Kuil Sanglin, salah satu dari 3 leluhur Yuanfu, dan salah satu dari sedikit biksu Buddha di Dakin. Tetapi bahkan tembakannya seperti menggoyangkan pohon seperti kecoa.
Ini membuat semua orang terlihat murung. Kenapa kamu tidak mencobanya? Sang Luo Yu tiba-tiba membuka mulutnya dan menatap Su Yi. Semua orang tidak bisa menahan menggelengkan kepala, bagaimana mungkin Zhou Yi dari Daxia melakukan hal-hal yang bahkan orang-orang besar itu tidak bisa lakukan. Tidak apa-apa untuk mencobanya. Su Yi berkata, dan berjalan lurus ke depan, seberkas cahaya jernih melintas dari ujung jarinya, seperti ujung pena, dengan cepat membuat sketsa di gerbang istana. Dalam sekejap mata, di gerbang istana, pola rune berwarna jernih yang misterius dan tak terduga muncul. Ini. Qin Dongsu dan mata mereka melebar. Namun segera, riak dan fluktuasi menghilang, dan gerbang istana ditutup, seperti sebelumnya, berdiri diam. Antisipasi kecil yang baru saja muncul di hati semua orang juga menghilang. Saya masih dari Daxia ketika saya masih saudara Zhou, dan saya menguasai semua jenis teknik yang luar biasa. Tidak hanya saya dapat menemukan slip giok emas di tumpukan gambar, saya pikir saya harus dapat menyelesaikan kekuatan larangan gerbang istana. Nah, sekarang sepertinya, aku terlalu banyak berpikir. Sang Luo menggelengkan kepalanya sedikit, seolah kecewa. Su Yi mengabaikannya. Di matanya, Sang Luo tidak berbeda dengan orang mati. Pada saat ini, desahan tiba-tiba terdengar. Saya tidak menyangka bahwa Anda, yang dianggap sebagai tokoh top di dunia budidaya dakin, akan menemukan tembok di depan gerbang istana ini. Namun, ini normal. Bagaimanapun, istana ini adalah tempat di mana kepala sekolah Kungxian Jianlou berlatih, Kaisar Setan Huntian. Siapa? Qin Dongsu dan yang lainnya semua terkejut. Bersiaplah untuk pertempuran. Melihat sudut jauh istana, sekelompok orang keluar. Dia dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam, kulit putih, mata hijau, dan cambuk panjang merah melingkar di pinggangnya. Di belakangnya, ada 7 atau 8 orang, beberapa pria dan wanita, semuanya sangat menakutkan. Itu dia. Su Yi ingat bahwa ketika dia pertama kali memasuki Laut Roh Kekacauan, kapal Huayuelu diserang oleh sekelompok lebah hantu. Pria yang memanipulasi lebah monster meringis ini kemungkinan besar adalah pria berjubah hitam dengan aura menyihir. Su Yi ingat dengan jelas bahwa pada saat itu pria itu tersenyum sedikit dan melambai pada dirinya sendiri. Tong Xinghai, setan tua ular langit, hiu biru Sui Jun, setan tua mayat emas, kamu benar-benar orang tua. Qin Dongsu dan yang lainnya membuat keributan dan mengenali identitas kelompok orang yang mengikuti pria berjubah hitam itu. Di samping Su Yi, Hua Xinfeng dengan cepat mentransmisikan suara, memberi tahu Su Yi identitas orang-orang itu satu per satu. Tong Xinghai, ular tua, hiu biru, dan iblis tua semuanya adalah iblis jahat yang telah terkenal selama bertahun-tahun di Dakin. Di antara mereka, iblis ular tua adalah basis budidaya di alam Yuanfu, dan pria air hiu biru dan mayat emas iblis tua keduanya dibudidayakan di tahap selanjutnya dari alam Inedia. Selain keempat iblis ini, ada 3 orang lain di samping pria berjubah hitam itu. Seorang wanita muda dengan tombak perak, seorang pria muda dengan kemeja ungu dan pisau, dan seorang pria tua dengan mahkota tinggi dan pakaian kuno. Meskipun ketiga orang ini menunjukkan kultivasi tingkat negara bagian Inedia, napas mereka lebih tidak jelas dan kuat daripada iblis lain seperti Tong Xinghai. Dan Su Yi melihat sekilas bahwa ketiga orang ini, seperti pria berjubah hitam yang dipimpinnya, semuanya adalah penjambret. Hehe, rekan Taois, sudah lama sekali. Master Sekte Yin Samen Tong Xinghai membuka mulutnya sambil tersenyum, alisnya dipenuhi dengan senyum lembut seperti angin musim semi. Liu Mohen dari Zifeng Jianfu, Mo Hanzi dari Baji Jianfu, Luotu dari Yunyanshan, Timochu dari Qialing yang meninggal di sini sebelumnya, apakah semua tindakanmu? Cheng Zhen mengerutkan kening. Bagus. Itu adalah pria berjubah hitam yang berbicara. Dia memiliki suara yang jelas dan berkata perlahan, saya memberi mereka kesempatan untuk melayani saya, tetapi mereka keras kepala, jadi saya hanya bisa mengirim mereka untuk mati dulu. Qin Dongsu dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Kamu siapa? Cheng Zhen membuka mulutnya dengan ekspresi serius, menatap pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, nama saya Chu Xiu, dan saya hanya seorang kultivator.
Saya menghargai bahwa semua rekan saya di sekitar saya memandang saya dan menghormati saya, dan memanggil saya Tuhan. Tong Xinghai berkata dengan hormat di samping, Tuhan terlalu rendah hati, dalam hati saya, melihat dunia, saya khawatir saya tidak dapat menemukan siapapun yang dapat dibandingkan dengan Anda di jalan. Melihat adegan ini, Qin Dongsu dan yang lainnya semua terkejut. Perlu dicatat bahwa Tong Xinghai dan yang lainnya adalah iblis tua jahat yang telah mengguncang wilayah Dakin. Dan mampu membersihkan iblis-iblis tua ini dengan patuh dan hormat, semua ini cukup untuk membuktikan bahwa Chu Xiu tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Perubahan ekspresi Qin Dongsu dan yang lainnya terlihat oleh Chu Xiu. Dia tersenyum ringan dan berkata, jangan khawatir, semuanya, Chu adalah orang yang sangat banyak bicara. Selama Anda menyerah kepada saya berjanji untuk memperlakukan Anda seperti saudara kandung. Tong Xinghai berkata dari satu sisi, semuanya, ini adalah berkahmu. Praktisi biasa tidak bisa masuk ke mata tuanku. Kamu semua menyerah sekarang, dan kamu akan menjadi tangan kanan di sebelah Tuhan di masa depan. Dia terlihat seperti remaja, matanya keemasan mempesona, dia mengenakan jubah perak, dan napasnya dingin dan menakutkan. Hua Tian Shenzong. Mendengar nama ini, mata Hua Xinfeng sedikit aneh. Dia pernah mendengar Sui mengatakan bahwa dia kadang-kadang menyebutkannya, tetapi semua sekte dari garis keturunan pembudidaya iblis suka menambahkan kata, abadi, dan, dewa, ke nama sekte untuk mengiklankan diri mereka sebagai generasi berbulu dan abadi. Seperti menara pedang abadi ini, itu adalah kekuatan pembudidaya iblis. Dan sekarang, pria berjubah hitam bernama Chu Xiu ini ingin menempati sarang murai, membuka garis Taoisme di atas reruntuhan sederhana para abadi, dan mendirikan sekte Dewa Transformasi Surga. Ini membuat Hua Tradefeng menyadari bahwa pria berjubah hitam kemungkinan besar juga seorang pembudidaya iblis. Memikirkan hal ini, Hua Xinfeng hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, lebih baik mendengarkan kata-katamu daripada membaca buku 10 tahun. Sui dengan santai mengatakan akal sehat, dan sekarang dia dapat menyimpulkan berita berharga hanya dari nama Tao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sui, hanya untuk melihat yang terakhir berdiri di sana dengan acuh tak acuh, sangat kontras dengan Qin Dongsu dan ekspresi waspada dan serius yang lain saat ini. Yang mulia, apakah Anda meminta saya untuk bergabung dengan faksi Anda? Qin Dongsu tidak percaya dan mau tidak mau bertanya. Itu bisa dimengerti. Chu Xiu mengangguk, tersenyum rendah hati, aku tahu ada banyak keraguan di hatimu, tapi itu tidak masalah, selama kamu setia padaku, aku akan menjelaskannya padamu satu persatu. Bagaimana jika kita tidak setuju? Yu Changkong menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Hah? Tong Xinghai dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, mata mereka lucu, dan ekspresi mereka lucu. Bocah berbaju ungu dan pedang itu berkata dengan dingin, sebaiknya kamu tidak menganggap dirimu terlalu serius, kesempatan diberikan kepadamu, jika kamu tidak menghargainya, sisa-sisa menara pedang abadi ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Kata-katanya sedingin pisau, dan udara dingin meluap. Ekspresi Qin Dongsu dan yang lainnya berubah. Pada saat ini, Chu Xiu memandang Ni Xingkong dan berkata, datang dan bujuk mereka, jangan minta mereka melakukan hal-hal bodoh. Semua orang terkejut. Melihat Ni Xingkong berjalan keluar, dia berkata kepada Qin Dongsu dan yang lainnya, semuanya, tolong hargai kesempatan sekali seumur hidup ini, mereka yang dapat melayani Tuhan, tunggulah peristiwa yang luar biasa itu. Ketika dunia datang, semua orang akan melakukannya. Memiliki kesempatan untuk terbang ke langit di jalan. Dia memiliki tulang tebal, jubah kain kasar, dan 2 pedang panjang di punggungnya. Tetapi saat ini, sebagai penguasa sekte pedang Qianlong, dia tidak tahu kapan dia sudah menyerah kepada Chu Xiu. Ini mengubah ekspresi Qin Dongsu dan yang lainnya. Cheng Zhen bahkan menghela nafas dan berkata, tentu saja, kita semua jatuh cinta pada Ni Daoyou. Tempat ini adalah jebakan yang disiapkan dengan baik. Di hadapannya, hanya Sui dan Hua Tradefeng yang paling tenang. Mereka sudah tahu bahwa Ni Xingkong adalah orang yang mengambil rumah itu. Dan ketika dia mengetahui bahwa peta rahasia di tangan Qin Dongsu juga dikirim oleh Ni Xingkong,
Su Yi sudah menduga bahwa orang ini kemungkinan besar adalah pengkhianat, menggunakan peta rahasia sebagai umpan, Lure Qin Dongsu dan yang lainnya untuk datang. Apa yang terjadi sekarang tidak diragukan lagi telah mengkonfirmasi kesimpulan mereka. Suasananya membosankan, Qin Dongsu dan yang lainnya memiliki firasat buruk. Pada saat ini, Chu Xiu menatap Qin Fu lagi dan berkata, "Bagaimana denganmu, apakah kamu punya kabar gembira untuk diberitahukan kepadaku?" Sadel depan dan belakang. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Gu Qingdu maju ke depan, membungkuk dan berkata, "Sejak Qin Fu memberitahu saya tentang sikap Tuhan, saya telah mengaguminya, dan sekarang saya dapat melayani Tuhan, ini adalah kehormatan hidupku." Apa? Melihat adegan ini, Qin Dongsu dan yang lainnya hampir tercengang, kaget, dan marah. Qin Fu adalah pangeran ke-6, tapi dia seperti Ni Xingkong, yang diam-diam membelot dan menyerah pada Chu Xiu. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa bahkan Gu Qingdu, penatua tertinggi Suan Yue Guan, dibujuk oleh Qin Fu untuk berlindung di masa lalu. Serangkaian perubahan ini membuat Qin Dongsu dan yang lainnya kedinginan. Su Yi tidak bisa menahannya, dia bisa menebak bahwa Qin Fu mungkin juga seorang mata-mata, lagi pula, orang ini sendiri adalah seorang karung. Namun, dia tidak menyangka bahwa Gu Qingdu, seorang lelaki tua yang bermartabat dengan alis tebal dan mata besar, telah membelot. Burung yang baik memilih kayu untuk tempat tinggal, Gu Qingdu, pilihanmu bagus. Chu Xiu mengangguk sambil tersenyum. Berbicara, dia mengeluarkan pedang terbang seputih salju dari lengan bajunya dan menyerahkannya. "Ini adalah pedang roh yang saya temukan di reruntuhan menara pedang dewa, meskipun itu hanya Yuan Daolingbing, tetapi pemurniannya. Metode ini sangat rumit, dan kekuatannya bisa disebut yang teratas, jadi saya akan memberikannya kepada Anda." Tubuh Gu Qingdu gemetar, mengambil pedang terbang dengan kedua tangan, dan berkata dengan gembira, "Terima kasih Tuhan telah memberikan pedang itu." Qin Dongsu dan ekspresi mereka berubah, bagaimana bisa tidak jelas, ini untuk mereka. "Qin Fu, kamu adalah pangeran ke-6 Qin besar, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu?" Qin Dongsu berkata dengan marah. Saya melihat Qin Fu tertawa dan berkata dengan ekspresi aneh, "Sejujurnya, mantan Qin Fu sudah mati." Qin Dongsu terkejut. Tidak menunggu dia berbicara, Chu Xiu melambai pada Qin Fu dan berkata, "Penampilanmu tidak buruk, mari kita mundur." Qin Fu ragu-ragu sejenak, tetapi berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya punya sesuatu untuk diminta." Chu Xiu mendengus dan berkata, "Katakan padaku." Qin Fu tiba-tiba memandang Su Yi dan berkata, "Orang ini telah mempermalukan saya di depan umum sebelumnya, dan saya meminta Tuhan untuk mengambil tindakan dan membantu saya menghapus penghinaan." Dia menatap Su Yi dengan kebencian yang mendalam. Tiba-tiba, mata semua orang beralih ke Su Yi. "Saya mempelajari metode rahasia, dan saya melihat beberapa petunjuk sekilas ketika saya berada di Laut Roh Kekacauan." Apa ini? Qin Dongsu dan yang lainnya sedikit bingung, Zhou Yi dari Daxia ini punya masalah. "Kamu, seorang pembantai, bisa melihat melalui ini, yang mengejutkanku." Su Yi tampak acuh tak acuh. Chu Xiu memuji, "Penglihatan sesama Taois juga sangat bagus." Penjambret. Pria bernama Chu Xiu ternyata penghuni liar. Dia juga sepertinya ingin tahu tentang siapa Su Yi. Kenapa tidak? Su Yi tertawa, dan ketika dia berbicara, sosoknya tiba-tiba berubah sedikit, dan dalam sekejap mata, wajah aslinya dipulihkan. "Ini kamu, Su Yi." Wajah Ni Xingkong berubah tiba-tiba. "Su Yi." Beberapa kata, seperti petir yang menyambar hati Qin Dongsu, menyebabkan mereka semua berubah warna sepenuhnya, dan tubuh mereka menggigil karena udara dingin. Alasan mengapa orang-orang besar ini bersatu adalah karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk berurusan dengan Su Yi. Tapi siapa sangka target yang harus mereka hadapi selalu berada di pihak mereka. Su Yi. Qin Fu juga tercengang, seolah tidak percaya. Itu dia. Sang Luo Yu dan Lin Yubei keduanya terkejut dan marah, dan beberapa tidak terduga. Pengkhianatan Ni Xingkong, Qin Fu, dan Gu Qingdu dapat disebut sebagai perubahan yang mengejutkan, yang tidak dapat diterima. Dan sekarang, pengungkapan identitas Su Yi lebih seperti petir, membuat Qin Dongsu dan yang lainnya merasa gila.
Bagaimana ini bisa? Qin Dongsu kehilangan jiwanya, tindakan ini, dia sombong, dia percaya bahwa dengan bersatu dengan sekelompok tokoh top, dia akan mampu mengatasi banyak kesulitan, meraih kesempatan Kung Xian Jianlou, dan omong-omong, dia juga bisa membersihkan menyerang Sui musuh. Pernahkah Anda berpikir bahwa ini adalah situasinya? Di kejauhan, Gu Qingdu, Qin Fu, Ni Xingkong dan lainnya, serta Tong Xinghai dan roh jahat lainnya, juga terkejut. Adegan ini juga mengejutkan mereka. Ternyata kamu adalah Sui. Aku telah mendengar nama dan perbuatanmu, dan aku sudah sangat tertarik padamu sejak lama. Aku tidak pernah memikirkannya, tetapi aku akan bertemu di sini. Apakah ini, mungkinkah, menjadi takdir? Pada saat ini, mata Chu Xiu berbinar, dan dia menatap Sui sambil tersenyum, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang langka. Takdir. Sui tertawa dan berkata, itu benar, aku juga sangat tertarik dengan seorang pemecatan sepertimu. Chu Xiu tertawa dan berkata, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak menyerah padaku, bagaimana kalau bekerja di sisiku? Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Sui menunjukkan ekspresi mencibir di wajahnya, dan berkata dengan ringan, peran kecil sepertimu juga layak. Begitu kata-kata ini keluar, Tong Xinghai dan yang lainnya semua tenggelam dan memarahi. Berani. Sui, hal macam apa kamu berani tidak sopan kepada tuanku, itu merajalela. Itu dia. Saya melihat Chu Xiu melambaikan tangannya dengan tenang, mencegah semua orang di sekitarnya berbicara. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata dengan emosi, apakah kamu belum melihatnya? Jika kamu ingin berteman seperti Taois Suyisu yang bisa disebut karakter mempesona untuk menyerah, kamu tidak dapat melakukannya tanpa menggunakan beberapa cara. Di kedalaman pupil hijaunya, ada kilauan api samar yang melonjak. Pada saat ini, Yu Changkong tiba-tiba berkata dengan dingin, Yang Mulia, jika Anda dapat membantu saya membunuh Sui, saya yakin saya akan bersedia untuk menyerah kepada Anda dan melayani Anda. Tiba-tiba, Qin Dongsu, Cheng Zhen dan yang lainnya tergerak. Pembunuhan dengan pisau. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.